Jadi jangan remehkan afirmasi. Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu terjadi salah satunya yaitu kata-kata kita, kalimat kita. Makasih Ummu Azam. Ya, kalimat kita, kata-kata kita. Banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa dia hidup hancur karena kata-kata dia sendiri, karena keyakinan dia sendiri. Banyak yang tidak menyadarinya. Dia anggap bahwa lingkungan yang salah, bahwa sahabatnya yang salah, bahwa pasangannya yang salah, anak-anaknya yang salah. No, tidak. Teman-teman, bisa terjadi karena apa? Kata-kata sendiri. Sesuatu kata-kata, kalimat yang diucapkan secara positif, maka akan menjadi kehidupan yang positif. Kamu Dazatin, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NH 3 sekian, Masya Allah, makasih ya Mbak. Mbak Nola Fitria, makasih. Betul tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, saya ulangi. Ini saya nih, teman-teman saya suka greget nih. Saya suka greget sama teman-teman di sini yang masih suka apa? Bunda, saya nggak bisa bangkit. Saya nggak bisa bayar hutang. Itulah. Teman-teman, harusnya kita sudah tahu ya. Kenapa sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi? Karena kita sendiri yang menjadikan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Ketika kita memiliki betul nggak optimis, ketika kita itu memiliki prasangka yang negatif, itu yang akan terjadi. Ya, makasih Bapak Risa, sehat selalu ya. Maka jangan heran teman-teman itu saat ini nggak bangkit-bangkit. Kenapa? Karena dia sendiri yang mengucapkan, saya susah bangkit. Ingat ya, afirmasi adalah salah satu kalimat ucapan yang diyakini di dalam hati kita, dipikirkan, maka itu yang terjadi. Maka jangan salahkan. Jangan salahkan teman-teman udah pernah ikut muhasabah lama nggak bangkit-bangkit. Jangan salahkan teman-teman itu saat ini sudah ikhtiar tapi nggak berhasil. Jangan salahkan sudah banyak doa tapi doanya tidak dikabulkan. Jangan salahkan itu semua. Tapi ya, kenapa doa itu belum dikabulkan? Karena keyakinan teman-teman itu belum hakul yakin sepenuhnya. Sudah mulai bangkit dari keterpurukan. Masya Allah Mbak Delia, ayo semangat. Semangat yuk teman-teman, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, optimis ya. Alhamdulillah Bunda Iyas, Masya Allah. Alhamdulillah, yuk. Yang baru masuk silakan follow akun saya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya yuk. Pasti bisa. Pasti bisa, yakin saya, demi Allah. Teman-teman hakul yakin kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya Allah. Ya. Kalau afirmasi, ada yang mengatakan afirmasi itu untuk membuat kita rasa percaya diri. Makanya orang-orang yang selalu dia berafirmasi, maka dia ini ciri-ciri orang-orang yang memiliki keyakinan yang penuh untuk bisa bangkit. Tapi orang-orang yang selalu mengeluh, yang selalu berpikir negatif, yang selalu bilang bahwa saya nggak bisa bayar hutang, yang selalu berpikir bahwa saya itu susah untuk bangkit, saya hidupnya begini-begini saja. Selamat. Kenapa? Karena dari kata-kata Anda sendiri itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak terjadi bagi orang-orang yang hakul yakin. Mbak Tuti, ya. Semangat Mbak Teteh Mia. Susah Bun sekarang dari riba. Kenapa susah? Anda mengatakan susah. Tapi tidak bagi orang-orang yang saat ini sedang bangkit dari riba. Dia sudah mengalami ujian demi ujian. Dia sabar, dia yakin, hakul yakin, ditagih dia bilang tenang. Dapat masalah dia tenang, ayo tenang jiwaku tenang. Jangan ngambil ibarat kisah sabar. Dicaci maki sabar. Ada nggak kayak gitu? Ada. Tapi ada yang bilang nggak mungkin. Ya berarti Anda yang bilang nggak mungkin. Kak Muhammad Reza, silakan. Setuju? Itulah afirmasi. Di dalam Islam, afirmasi itu adalah sebuah doa. Ya. Kak Muhammad silahkan, ada yang ditanyakan boleh silahkan. Ada yang ditanyakan boleh silahkan. Mohon maaf kalau saya kadang nggak melihat komentar ya, karena saya kadang fokus kepada materi. Mohon maaf teman-teman. Kalau ada bacaan teman-teman komentar yang belum saya balas, ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gunanya afirmasi itu untuk apa? Ya, boleh silakan teman-teman. Kalau misalkan belum dibalas sama saya, teman-teman boleh diulangi aja kata-katanya ya, kalimatnya aja, pertanyaannya. Saya yakin Bunda bebas dari riba. Itulah teman-teman. Contoh kalimat-kalimat afirmasi nanti saya kasih tahu ya. Nanti saya kasih tahu. Contoh-contoh kalimat afirmasi. Nanti saya kasih tahu. Gunanya kata-kata afirmasi untuk menciptakan sesuatu yang belum terjadi bisa terjadi. Ya. Kemudian menenangkan hati. Menenangkan hati. Nah, ini kita masuk ke contoh-contoh kata-kata afirmasi. Ya. Mohon maaf, teman-teman yang menanyakan tentang riba, mohon maaf ya, kita ketemu lagi di siang, nanti jam 1 untuk riba, khusus riba. Karena riba ini banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman, dan nanti kalau saya di sini membahas riba, mohon maaf ya, kalau saya membahas riba lagi, nanti kemana-mana. Karena riba itu, untuk menjelaskan itu nggak cuma, waktunya cuma sedikit ya. Sekarang yang kita bahas afirmasi dulu. Ya. Nanti jam 1 teman-teman silahkan gabung, nanti saya jelaskan tentang kredit riba ya, tentang kredit barang nanti saya jelaskan. Oke, mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Begini, kata-kata afirmasi. Afirmasi, kalimat-kalimat positif. Saya bangkit, maka bangkit, bisa bangkit. Saya, alhamdulillah ya Allah, saya bahagia. Itu kata-kata afirmasi. Sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan kita, kita afirmasikan, maka itu bisa terjadi. Apa hubungannya? Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka ketika kita berprasangka baik, baiklah kehidupan kita. Ketika kita berprasangka buruk, maka buruklah kehidupan kita. Maka jangan heran teman-teman itu, banyak orang-orang yang hancur kehidupannya karena kata-kata sendiri. Saya mada kalau nggak punya hutang, saya mada nggak semangat, oke? Salam Mbak Amyu, ya, benar? Coba teman-teman, apa yang terjadi dalam kehidupan teman-teman itu terjadi karena kesalahan-kesalahan sendiri, ya. Salah satunya. Kayak gini, saya sulit untuk bangkit, maka sampai kapanpun yang ada dalam otak kita sulit. Saya bisa memiliki motor, tapi kredit. Maka yang terjadi adalah kita punya motor kredit. Belajar ya, ayo, semangat, Kak Taya, makasih. Ayo teman-teman. Mbak Heti, makasih ya. Ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu salah satu kata-kata yang, itu salah satunya dari kata-kata kita dan keyakinan kita. Saya punya mobil, tapi kredit. Kalau nggak kredit, saya nggak punya mobil. Ada yang seperti itu? Jawab jujur. Mbak Arsy. Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya Mbak Starfruit. Ada nggak yang kayak gitu? Yang kayak gini. Ingat ya, afirmasi salah satu keyakinan. Keyakinan yang kita tanamkan ke dalam hati. Menjadi darah daging. Masuk ke dalam otak kita. Kita yakini itu terjadi. Ingat ya, apa yang kita pikirkan, waalaikumsalam Mbak, apa yang kita pikirkan, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya bisa membeli mobil, tapi kalau nggak kredit, saya nggak punya mobil. Saya mau beli motor, tapi motornya kredit, maka hasilnya adalah kredit. Saya punya mobil, tapi mobilnya kredit, maka apa yang kita tanamkan ke dalam pikiran kita, itu yang akan terjadi di dalam akhir, ya, akhir dari pemikiran kita. Yang terjadi adalah mobil kredit, motor kredit.
Betul ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba jawab, betul nggak? Biar teman-teman berpikir, jangan menyalahkan keadaan. Kenapa teman-teman bilang kayak gini? Saya susah bun, rasanya berat menghadapi ujian ini. Oke, Anda berat. Kenapa berat? Karena Anda mengatakan berat. Orang kalau sudah berpikir berat, pasti yang ada dalam otak kita adalah berat. Tapi ketika kita berpikir, ringan hidup saya, ringan beban saya, ringan, mudah, ini gampang, ini bisa. Masya Allah, betul ya? Ayo, teman-teman bilang, anak saya mah ada anak-anak nakal. Nakal dia. Jangan heran kalau teman-teman, ada anak-anak saya mah susah diatur. Mau ngomong sampai seujung dunia, teman-teman ngomong, anak saya mau diatur. Teman-teman pinginnya gimana? Pinginnya anak mau diatur. Kalau pingin anak mau diatur, maka jangan bilang, anak saya mah susah diatur. Maka kata afirmasinya apa? Alhamdulillah ya Allah, anak saya nurut, anak saya soleh. Itu afirmasinya. Sebelum bangsa Indonesia merdeka, rakyat Indonesia itu afirmasi. Sesuatu yang belum terjadi diyakini datang ke dalam kehidupan kita. Saya yakin saya pasti bisa juara. Saya yakin saya bisa sukses. Saya yakin bangsa saya bisa merdeka. Saya yakin saya bisa ini. Rakyat Indonesia, ya, rakyat Indonesia mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Sudah merdeka belum? Belum. Itu afirmasi, diyakini saya pasti bisa merdeka, merdeka. Misalkan bangsa Indonesia dulu ya, merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka enggak? Merdeka. Salah satu kemerdekaan Indonesia karena apa? Kata-kata positif dari rakyat Indonesia dulu. Maka terjadilah kemerdekaan. Teman-teman ini mau apa? Mau tanding nih, mau tanding. Kalau teman-teman udah berpikir kayak gini, berat lawan saya. Berat nggak? Berat. Itulah kehidupan kita. Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, salah satunya terjadi karena kata-kata kita sendiri. Maka benarlah Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka jangan sekali-kali kita berkata-kata yang negatif. Maka milikilah afirmasi yang benar. Ya. Bagaimana caranya? Besok teman-teman itu mau bayar hutang, belum ada uang. Apa kata-kata afirmasinya apa? Alhamdulillah ya Allah, besok saya bisa membayar amanah saya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun. Tenang nggak? Maka afirmasi itu manfaatnya agar membuat kita tenang, menenangkan hati kita. Ya. Jadi afirmasi kata-kata positif. Gini, teman-teman pingin punya mobil. Yes, saya pasti bisa memiliki mobil. Saya bisa, oke? Semangat nggak? Mbak Eni, makasih ya. Kak Juwatin, Kak Gibran, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru masuk, silahkan teman-teman. Yuk teman-teman yang baru masuk, follow akun saya, klik tombol plusnya dulu yuk. Klik tombol plusnya, saya akan mengundang teman-teman ketika saya ada live. Yuk, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan dari saya. Oke ya. Saya ulangi, afirmasi ini adalah kata-kata positif. Ya, untuk bisa kita tanamkan ke dalam otak kita, ke dalam hati kita. Kita hakul yakin kepada Allah. Ya, jadi ucapan positif yang diulang-ulang agar tertanam di dalam pikiran, maka bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa kita memiliki pinjaman bank saat ini? Karena pada waktu itu kita tidak yakin bahwa kita bisa memiliki modal tanpa ngutang. Benar nggak, Mbak Anissa? Maka apa yang ditarik dalam kehidupan teman-teman pada waktu itu? Hutang belum terjadi, tapi sudah ditarik. Dengan apa? Saya kalau nggak pinjam ke bank, maka saya tidak punya modal. Siapa yang kayak gitu? Betul? Betul lah itu. Itukah yang ditarik dalam kehidupan teman-teman?
Saya kalau nggak KPR, saya nggak punya rumah. Betul? Ngaku, ya, sama-sama Kak Rindu. Saya kalau nggak kredit, saya nggak punya mobil, saya nggak punya motor. Oke, betul. Percaya atau tidak, memiliki mobil kredit, motor kredit, hutang sekarang karena kita yang menarik, maka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nanti setelah tahu materi ini, jangan berani-berani kita berpikir negatif, karena itu akan menarik dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya dulu memiliki hutang 3,8 miliar. Itu semua itu dari pikiran-pikiran yang salah saya. Dari keyakinan-keyakinan yang salah. Kalau saya tidak pinjam ke bank, maka saya nggak ada yang ngemodalin. Oke. Itu hakul yakin kepada Allah udah nggak ada. Kayaknya kita bergantung kepada bank, kepada orang, kepada siapapun. Maka orang-orang yang punya riba saat ini makanya terus bergantung kepada orang, kepada koperasi, kepada pinjaman lagi. Nanti kita bahas jam 1 ya. Oke, ingat, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Hambanya yang berprasangka saya bisa membeli mobil cash, afirmasi. Sesuatu yang belum terjadi kita tarik, kita afirmasikan, maka itulah yang akan terjadi. Yakini itu teman-teman. Yakini itu. Ya. Oke. Misalkan teman-teman nih, teman-teman saat ini, teman-teman itu meyakini begini. Dah saya mah, susah saya mah kalau bisnis tanpa modal. Oke, ada yang punya pikiran kayak gitu? Ada? Susah badai sekarang mah bisnis tanpa modal. Bagi Anda yang mengatakan susah bisnis tanpa modal, tapi tidak bagi orang yang saat ini berpikir bahwa tanpa saya modal pun saya bisa dapat duit. Kak Musa, makasih ya. Betul? Maka hati-hati loh. Kalau teman-teman saat ini bilang kayak gini, Bunda mah ngomong aja, emang sekarang gampang kondisi kayak gini. Bagi Anda yang mengatakan, tidak bagi saya, tidak bagi teman-teman yang saat ini bangkit dari keterpurukan. Orang yang yakin bangkit dari keterpurukan, maka dia akan selalu berkata, saya mampu melewati ini. Kalau bagi orang-orang yang dia tidak yakin, saya mah susah dah kondisinya kayak gini, maka susah terus. Maka jangan bilang kayak gini, Bunda saya mah banyak masalah aja terus perasaan mah. Perasaan mah saya sudah sabar, tapi kenapa kayak gini, dan mungkin saya mah orang udah dapat takdir kayak gini. Itulah masalahnya terjadi seperti itu. Kenapa? Karena Anda yang mengatakan seperti itu. Kalau Anda bilang, saya kondisi kayak gini, tapi saya mampu untuk bangkit, saya bisa. Yuk teman-teman, kata-katanya jangan pakai ingin, jangan pakai mudah-mudahan, jangan pakai semoga. Semoga saya bisa bangkit, enggak. Semoga berarti masih setengah. Ayo afirmasinya benar-benar sampai hakul yakin kepada Allah dengan kata apa? Alhamdulillah. Enggak, Kak Gibran. Alhamdulillah ya Allah saya bisa bangkit. Alhamdulillah ya Allah saya bisa melewati ujian ini. Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Ini orang-orang yang dia memiliki keyakinan yang benar-benar full. Tapi bagi orang-orang yang dia memiliki kata-kata yang negatif, udah saat kayak gini mah gimana, kayaknya mah susah, saya mah kayak dulu lagi kayaknya susah. Oke, mau berkata kepada siapapun, bilang susah, dikasih motivasi sama ribuan orang pun kalau dia mengatakan susah, ya, ribuan orang, ayo kamu pasti bangkit, kamu pasti bisa, kamu mampu, ada susah saya mah, maka 100% susah untuk bangkit. Karena apa? Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Bukan begini, bukan. Allah sesuai dengan prasangka tetangganya, bukan. Tetangganya berprasangka jadi kitanya bagus, bukan. Hambanya. Hamba yang mana? Ya, hamba yang mana? Hamba yang berprasangka baik. Bunda pernah nggak mengalami? Demi Allah teman-teman, saya itu bangkit itu dari keyakinan saya. Saya memiliki hutang 3,8 miliar. Memiliki aplikasi pinjol 50 aplikasi pinjaman online.
pernah dicaci maki, pernah di media sosial luar biasa, saya dihina-hina luar biasa, ditampar pernah, dicaci maki, ditungguin orang, diancam-ancam, ditungguin orang, punya hutang ke ratusan orang. Gimana? Saya hanya memiliki kekuatan, saya pasti mampu keluar dari sini. Mau orang mencaci maka ribuan orang kasarannya mencaci maki dan gak yakin saya bisa bangkit, tapi saya afirmasi, alhamdulillah ya Allah saya bisa bangkit. Saya bayangkan sesuatu terjadi. Dari 2016 saya mulai bangkit sedikit demi sedikit. Ingat ya, ketika kita saat ini sedang menghadapi kehancuran ekonomi, lagi bangkrut, banyak uang, banyak hutang. Bun, ditampar siapa? Bilang sama saya. Ada aja. Ya. Oke, apa yang harus teman-teman lakukan? Nih, yakini bahwa segala sesuatu butuh proses. Ya. Jangan teman-teman bilang cepat pingin lunas hutang, karena semua butuh proses. Orang melahirkan aja pingin cepat aja, butuh proses. Kalau misalkan disesar ada prosesnya, ada proses dan ada jarak, nggak bisa langsung brojol, nggak bisa. Ya, ini pesan saya buat teman-teman yang ada di sini yang lagi terjatuh, yang lagi terpuruk luar biasa. Dengarkan saya baik-baik. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Demi Allah, yakini ayat itu. Di dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6, yakini. Bersama kesulitan ada kemudahan. Saya dicaci maki, ditagi-tagi, luar biasa. Saya dapat ke Turki, dicaci maki, dihina-hina, ekonomi kurang, saya dapat hadiah bisnis baru. Saya dicaci maki, terus dihina-hina, ditinggalkan teman, dicaci maki, bangkit sedikit demi sedikit, ketemu dengan orang baru, ketemu dengan bisnis baru, menjadi orang baru. Menjadi orang baru dalam artian gini, saat ini terpuruk ya, teman-teman terpuruk, maka teman-teman bisa menciptakan. Seperti kita itu terlahir kembali, memiliki semangat baru. Yang tadinya bisnis beras, akhirnya saya bisnisnya beda. Ya, dengan adanya apa? Kebangkrutan, hutang miliaran rupiah. Hutang apa Bun? Saya dulu jualan beras. Sekali datang beras satu hari itu, kalau satu truk itu 10 ton. 1 kilo 10.000 itu 100 juta. Lah kalau ketipu satu truk, mau berapa? Semangat ya, sahabatku, dengerin aku. Semangat ya. Hakul yakin, hati-hati dengan kata-kata. Kalau teman-teman itu misalkan dimotivasi sama orang, ngomong doang, saya nyatanya, saya gini-gini aja. Oke, baik. Karena Anda mengatakan kamu gitu-gitu aja, maka itulah yang terjadi dalam kehidupanmu. Tidak berlaku bagi orang-orang yang dia sekarang lagi bisnis, sekarang dia lagi merencanakan kehidupan lebih baik. Tidak berlaku. Dan sekarang mah dagangannya susah ya, sekarang mah memang zamannya lagi kayak gini, lagi susah ekonomi. Kata siapa? Kata siapa? Dan saya mah waktu corona mah saya mah hancur-hancurannya sampai sekarang juga susah, bangkit lagi. Oke, silahkan dengan kata-katamu. Itu menjadi doa, dan ketika itu diyakini, maka itu akan mendarah daging, dan ketika mendarah daging, itulah yang tertanamkan dalam otak, dan itu yang terjadi dalam kehidupan Anda. Masih berani untuk berkata negatif? Yuk afirmasi, kata-kata positif. Kita harus selalu tanamkan setiap hari. Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Alhamdulillah ya Allah saya kuat. Alhamdulillah ya Allah saya bisa melewati ini. Alhamdulillah Engkau datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun. Alhamdulillah dimanapun saya berada, uang selalu datang. Dan sekarang mah uang susah didapatkan. Itulah kenapa kamu susah uang didapatkan. Karena Anda yang menarik dan Anda yang meyakini. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ingat itu. Ya. Aku bisa beli motor cash, alhamdulillah, yes. Itu yang harus teman-teman lakukan. Saya kasih tahu ya, dulu ketika saya itu memiliki KPR, saya memiliki keyakinan gini. Mohon maaf teman-teman, saya tidak ada pikiran saya untuk pamer, tidak. Saya ingin teman-teman termotivasi. Kenapa banyak orang-orang yang saat ini bangkit, kemudian memberikan motivasi di luar sana. Saya juga belajar dari guru saya. Ya, pengalaman dia ceritakan bukan untuk pamer ya, bukan.
Tapi dari situ teman-teman itu akan mengetahui prosesnya. Jangan melihat sukses orang-orang saat ini. Ya, Thomas Alva Edison itu dihina-hina dihina gimana sama teman-temannya dulu waktu SD. Yang menciptakan lampu pijar itu bukan dari orang kaya, bukan. Ya. Dia itu dihina-hina, dicuci maki. I love you full. Baratno. Ya. Oke. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya. Teman-teman silakan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Ya, mohon maaf. Jangan ya, teman-teman ya. Kalau saya mengatakan proses kebangkitan saya seperti ini, misalkan saya ke Turki, saya bukan pamer ke Turki, bukan. Tapi disitulah Allah itu memberikan hadiah di balik kesulitan. Ya, yuk saya ceritakan. Begini, ketika saya dulu berpikir kalau saya nggak kredit mobil, maka saya kalau saya nggak kredit rumah, maka saya tidak punya rumah. Itulah yang ada dalam diri saya. Yang saya pikirkan dalam pikiran saya. Maka apa yang saya pikirkan, maka itu akan menentukan sikap. Apa sikap saya? Baik, saya akan mencari rumah, bank-bank yang meng-KPR-kan rumah. Sikap saya menentukan tindakan. Tindakannya apa? Tindakan saya akan mengajukan untuk kredit KPR. Hasilnya KPR, betul ya? Allah sesuai dengan prasangka hambanya, apa yang dia pikirkan, maka itu yang terjadi. Teman-teman kenapa punya kredit mobil? Karena teman-teman menarik sesuatu yang belum terjadi dengan tarikan yang salah. Kalau saya bisa memiliki motor, tapi kredit. Kalau nggak kredit, saya nggak punya motor. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Hamba yang mana? Yang mengatakan kalau tidak kredit motor, maka saya nggak punya motor. Akhirnya dia menentukan sikap. Apa sikapnya? Mencari flyer kredit motor. Dicari kredit mana yang paling murah, betul? Akhirnya sikap apa? Sikapnya adalah dia menyiapkan persyaratan-persyaratan. Akhirnya apa? Yes, hasilnya kredit motor. Betul. Benar nggak sih sebenarnya? Benar kan kayak gitu? Maka jangan salahkan kalau saat ini teman-teman lagi banyak hutang, lagi banyak masalah, itu karena kita yang narik. Salah satunya. Ya? Oke. Kemudian, tahun 2019, saya menulis impian. Saya tulis, afirmasi itu bisa ditulis, kemudian dikatakan, diucapkan, ya. Teman-teman silakan bisa ditulis menggunakan tulisan afirmasi. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah ngasih tahu materinya di scripting 369, bagaimana kita menarik uang sesuai dengan keinginan kita. Sudah teman-teman dijalankan nggak materinya? Dijalankan nggak? Ya, itu banyak yang terjadi teman-teman. Oke, ya, sudah. Ya, bahaya ini teman-teman, bahaya banget beneran. Dede Alesa, sayang, ya, sana sama Mbak ya. Oke, sini sayang dulu. Ya udah, biasa. Oke, di sini, Dede, sini. Udah ya. Pakai lipstik emaknya. Astagfirullahaladzim. Udah ya? Udah? Ya udah sana. Nak, sana ya nak. Udah ya? Nah, bahaya soalnya ini. Udah ya teman-teman ya. Ketika aku yakin tahun 2019 saya tulis. Padahal tahun 2019 saya tulis dalam kondisi corona ya. Corona, ingat pada waktu corona orang berpikir bahwa hancur bisnis mereka. Betul nggak? Siapa di sini yang merasa bahwa hancur bisnisnya karena corona? Ada? Ada nggak? Waalaikumsalam. Allahumma ja'alni khairan. Ada nggak? Ada nggak teman-teman yang berpikir gara-gara corona hancur? Siapa?
Afirmasi itu adalah kata-kata positif yang kita ucapkan. Bentuk keyakinan kita kepada Allah ditanamkan ke dalam pikiran, itu yang terjadi. Afirmasi. Ya. Oke, ulangi ya teman-teman ya. Ada nggak teman-teman di sini? Aduh, lupa lagi saya ngomong apa tadi. Dede, sayang, sama Nini ya. Di sana. Sama Nini. Enggak yang. Siapa di sini yang berpikir bahwa gara-gara corona hancur? Gara-gara corona hancur. Padahal Allah tidak mengenal kehancuran ekonomi, tidak mengenal corona bisa menghancurkan ekonomi hambanya. Ketika Allah akan mengangkat derajat hambanya, tidak pernah memandang dalam kondisi apapun dia. Entah itu corona, entah itu dalam kondisi huru-hara, entah itu dalam kondisi krisis ekonomi, Allah tidak akan pernah memandang kepada hambanya siapa yang akan diangkat derajatnya pada waktu itu. Ayo, betul? Nih, afirmasi, kata-kata positif. Benar nggak? Pada waktu 2019, usaha travel saya hancur, lebur. Karena imbas dari corona. Tetapi bukan berarti Allah tidak memberikan rezeki. Bagi orang-orang yang yakin kayak gini, kondisi saat ini, saya bisa bangkit. Walaupun banyak orang-orang yang hancur bisnisnya, saya bisa memiliki bisnis, saya bisa memiliki uang. Saya itu ucapkan berkali-kali. Saya bisa mendapatkan penghasilan dari rumah. Saya bisa mendapatkan penghasilan dari rumah. Maka apa yang saya ucapkan? Maka jadilah suatu sikap. Apa sikap saya? Saya merencanakan, saya membuat training online, Zoom pada waktu itu. Apa yang saya trainingkan pada waktu itu? Saya membuka training usaha kirim paket. Karena banyak orang-orang di situ yang dari rumah, gak ada kerjaan, bingung mau ngapain. Dan salah satu usaha yang diperbolehkan pada waktu corona yaitu kirim paket. Kebetulan saya pada waktu itu ada sistemnya, akhirnya saya promosikan. 1 orang datang, 2 orang datang, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, udah pada jawab. 2 orang pergi lagi, gak ada lagi. Itu saya bertahan 3 hari, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Dari ikhtiar yang saya lakukan, disitulah Allah angkat derajat saya. Allah datangkan ya seseorang yang dia itu menitipkan seminar, menitipkan peserta. Saya suruh ngisi seminar online melalui Zoom pada waktu corona. Setiap hari itu 250 orang yang datang. 100 orang, itu dari 1 orang, 2 orang. Sama dengan live TikTok saya dulu, 1 orang, 0 orang. Padahal nggak ada yang lihat. Allah yang menggerakkan. Ya, saya selalu yakin, aku yakin pasti nanti ada, pasti nanti bisa, pasti nanti ada peserta. Pasti Allah datangkan tuh. 2020 saya berani menulis lagi impian saya ingin punya rumah. Rumah saya nggak mau riba. Di daerah sini. Di daerah sini, di kota ini, harga segini, warna abu-abu, kemudian ya di depan masjid. Terjadi. Saya tulis ruangannya berapa, kamarnya berapa, harga berapa, di daerah mana, warnanya abu-abu, belinya rumahnya di depan masjid. Terjadi, teman-teman. Pada waktu corona. Apakah corona itu menghambat kita? Menghambat bagi orang-orang yang berpikir kayak gini. Dan saya mah gak bisa ngapa-ngapain, hancur semuanya gara-gara corona. Gak bisa. Dia bangkit sesuai dengan apa? Allah itu merubah suatu kaum sesuai dengan apa yang dia usahakan. Ya, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Afirmasikan, alhamdulillah bisnis saya lancar. Alhamdulillah saya di PHK. Tapi saya dapat penghasilan yang lebih banyak lagi. Alhamdulillah saya bangkrut di usaha ini. Tapi saya nanti memiliki bisnis yang lebih besar lagi. Terus seperti itu.
Bahkan begini teman-teman, bahkan begini Allah itu. Pada waktu saya membeli rumah, saya DP-in rumah yang nggak di depan masjid, di paling belakang. Tapi ternyata apa? Ternyata saya ditawarin, Bu, di depan itu ada rumah. Yang di depan masjid. Dikasih kemudahan di sana. Terciptalah itu. Dan apa yang saya tulis di tahun 2019, tahun 2020, dan saya yakini terjadi, teman-teman. Dan gak cuma itu. Gak cuma itu, teman-teman. Ya Allah. Makin ada orang yang nggak gini, dah saya mah nggak punya gaji, gimana saya bisa bayar hutang-hutang? Saya punya gaji, saya nggak punya gaji. Saya nggak punya gaji, saya jadi pegawai negeri, bukan. Saya nggak kerja di perusahaan, nggak. Saya dulu pernah afirmasi, ketika saya bekerja dalam perusahaan, saya berpikir, bagaimana saya bisa memiliki perusahaan sendiri? Saya bisa memiliki perusahaan sendiri. Saya tulis di dalam buku, namanya Hijrah Sukses Berkah, oke. Itu terjadi di tahun 2018 apa 2019. Itu ketika saya baru memulai usaha tour travel. Dan itu terjadi, teman-teman. Afirmasi saya tulis dari ketika saya terpuruk tahun 2016. Itu terus saya afirmasi. Saya bisa memiliki perusahaan sendiri. Saya bisa memiliki karyawan. Saya bisa menciptakan uang tanpa harus pergi. Saya harus begini, tanpa harus saya begini. Coba, afirmasi adalah kata-kata positif. Maka ketika teman-teman saat ini ya hidupnya susah-susah terus, susah keluar dari riba, mungkin itu adalah kata-kata kita yang meyakini. Dan saya madah kalau nggak ngutang mah nggak semangat kerja ya. Iya benar ya. Ada yang mengatakan kalau saya nggak ngutang mah tidak semangat kerja. Maka itulah yang terjadi. Perhatikan nih orang-orang yang berpikir kayak gini. Kalau saya tidak ngopi, rasanya saya pusing. Tapi tidak berlaku bagi orang-orang yang tidak suka kopi. Paham? Kalau ada teman-teman yang bilang, saya susah keluar dari riba. Bagi Anda yang bilang susah, maka susahlah. Tapi tidak bagi orang-orang, saya yakin saya bisa keluar dari riba, maka menentukan sikap. Sikapnya apa? Dia menghindari orang-orang yang menawarkan hutang riba. Sikap mempengaruhi tindakan. Karena dia nggak mau riba, nggak mau kali lubang tutup lubang, maka dia tindakannya apa? Dia bekerja, dia bisnis. Akhirnya apa? Nggak mau ngutang riba lagi. Tapi bagi yang di sini, kalau saya keluar dari riba saya sulit mendapatkan pinjaman. Akhirnya dari apa yang dipikirkan? Menentukan sikap. Sikapnya apa? Dia akan mencari pinjaman lagi. Dan sikapnya dia akan pinjam ke aplikasi lagi. Kemana lagi? Oke. Hasilnya adalah kredit lagi. Demi Allah, mau yakin atau tidak silahkan. Bunda pinter ngomong aja. Oke, saya ngomong seperti ini, memang itu terjadi. Kalau percaya silahkan, enggak ya juga enggak apa-apa. Tapi harus percaya. Mohon maaf. Benar ya? Ayo teman-teman. Yang saat ini sedang terpuruk. Ya, bingung caranya bagaimana untuk bangkit. Saya bisa. Saya yakin. Saya mampu. Saya bisa membeli mobil cash, saya bisa umroh. Jangan kayak gini, Bunda saya Mada gimana bisa umroh? Dan saya mah nggak punya duit. Silahkan dengan keyakinan Anda. Kalau Anda yakin bahwa Allah bisa memanggil kapanpun hambanya yang akan Allah panggil ke Baitullah, tidak akan ada halangan sedikit pun teman-teman untuk bisa berangkat ke sana. Tanya ke Bunda siapa? Mbak Siti ada, Bu Siti? Bu Siti kemarin mendapatkan umroh gratis dari muhasabah. Teman-teman yang mau ikut muhasabah jam 5.30 yuk. Jam 5.30 kita ada muhasabah, membaca Asmaul Husna, membaca salawat nariyah, membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri dan doa bersama diaminkan ribuan orang. Silakan teman-teman ikut ke sana, biasanya nangis-nangis di pagi-pagi sampai akhir ya kalau mau mengikuti ya, jangan setengah-setengah. Ya, follow dulu akun saya yuk. Follow dulu akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Ya, I love you juga. I love you semuanya. Ya. Siapa tahu nanti teman-teman itu tahun depan nanti dapat umroh gratis tuh. Giliran dari muhasabah dapat umroh gratis. Ya, siapa teman-teman yang belum pernah ikut muhasabah pagi? Ayo nangis-nangis tuh di sana tuh yuk. Jam berapa? Jam 5.30 pagi. Nanti siang kita jam 1 ada live berhubungan tentang riba. Silahkan yang belum tahu tentang hutang riba, bahaya tentang riba, silahkan ikuti jam 1 siang. Ya.
Silahkan teman-teman yang belum follow akun saya, klik follow akun saya. Kemudian teman-teman, gunanya afirmasi itu, kata-kata positif, ya, membentuk pola pikir yang positif dan tetap tawakal kepada Allah. Saya mampu, saya bisa. Ketika teman-teman itu bilang, saya mampu, saya bisa lunas hutang saya. Makasih Kak. Bisa, alhamdulillah ya Allah, lunas hutang saya. Tiba-tiba teman-teman itu ada kesusahan, ada ini. Tenang teman-teman, jalani aja. Jalani, pokoknya teman-teman tawakal. Orang-orang yang tawakal itu adalah orang-orang yang akan Allah bantu, akan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Entah ketemu dengan orang baru, ya, entah ketemu dengan orang baru, entah ketemu dengan sahabat baru, entah ketemu dengan pelanggan baru, entah ketemu dengan bisnis baru, entah ketemu dengan ilmu baru, entah ketemu dengan rezeki yang baru. Masya Allah. Ya Allah, nggak akan bisa kita menyangka tiba-tiba kayak gini. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Benar nggak? Pernah nggak teman-teman merasakan kayak gitu? Tiba-tiba teman-teman itu hutangnya dilunaskan. Tiba-tiba teman-teman dapat umroh gratis. Tiba-tiba teman-teman itu dapat pertolongan dari arah manapun, entah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga. Benar nggak? Pernah kan Mbak Suryati, Kak Hijrah Diri, Mbak Naila dapat keajaiban, Kak Bong Soir ya, Kak Sari tuh. Percaya? Maka siapapun di sini yang bilang, ngomong doang, dah saya maginingan susah, maka saya sudah tidak akan bisa ngomong apa-apa karena kesusahan Anda dari kata-kata Anda dan keyakinan Anda. Paham itu ya? Oke. Kemudian, orang-orang yang afirmasi ini gunanya apa? Di dalam Islam, orang-orang yang suka afirmasi yaitu mengikis rasa takut, cemas, dan putus asa. Contoh, tiba-tiba teman-teman itu gelisah luar biasa. Ya Allah, saya banyak bayaran, saya banyak cicilan. Ya. Kemudian kayak gini. Dah saya di mana? Saya harus gimana lagi? Perasaan saya sudah begini. Enggak kayak gitu caranya. Ayo tenangkan. Teman-teman tenangkan. Nanti cara afirmasinya saya kasih tahu. Ya, saya kasih tahu. Caranya saya kasih tahu sebentar lagi. Ya. Jadi untuk merasa ketakutan teman-teman bisa hilang, yang tadinya nggak semangat jadi semangat lagi, yang cemas jadi hilang kesematan, yang sedih-sedih jadi hilang kesedihan, yang putus asa teman-teman bangkit kembali. Ini orang-orang yang suka afirmasi, yang berpikir positif, yang selalu mengatakan hal-hal yang positif. Maka jangan heran orang-orang yang selalu berkata yang negatif, maka hidupnya begitu-begitu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman yang baru masuk, silakan follow akun saya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya ya. Bagaimana caranya Bunda? Nih teman-teman. Silahkan teman-teman sebelum tidur, teman-teman afirmasikan segala sesuatu yang menjadi kegundahan teman-teman, yang merasa ketakutan teman-teman afirmasikan. Kehidupan teman-teman seperti apa? Sama-sama Mbak Risti. Teman-teman pingin hidup seperti apa sih? Jangan kayak gini. Ya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga saya besok adalah rezekinya. Oke. Ganti ya. Jangan semoga. Semoga besok ada ya Allah, jalannya besok saya bayar. Oke, karena kebanyakan orang itu kebabannya yaitu dengan bayaran-bayaran. Betul nggak? Ya Allah, mudah-mudahan besok ada uang lah ya Allah. Jangan kayak gitu. Seakan kita ngeluh kayaknya Allah tuh nggak ada baik-baiknya. Kayaknya itu kayak nggak yakin sama Allah tuh, masih setengah. Ya. Masih setengah. Maka apa yang harus kita lakukan? Yuk. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada yang kita puji selain kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja. Alhamdulillah, hidup saya lebih bahagia. Alhamdulillah ya Allah, saya dikejar rezeki. Alhamdulillah ya Allah, kebahagiaan selalu saya dapatkan setiap saat ya Allah. Ya. Terus seperti itu, afirmasi terus, tiada batas, tiada batas. Sesuatu yang kita
ucapkan berulang-ulang, tunggu saja teman-teman. Tunggu aja itu terjadi, tapi jangan ditunggu-tunggu terus. Kenapa ya kata Bunda ini terjadi? Itu belum yakin. Belum yakin, karena apa? Doa, salah satu doa yang belum diijabah adalah doa yang sering ditunggu-tunggu. Kenapa bisa doa-doanya belum dikabulkan? Kadang hati sama mulut itu beda. Ya, antara mulut dengan hati itu berbeda. Lah saya mah ikhlas dah, belum tentu ikhlas. Karena nggak tahu hati. Dan saya mah pasti bisa umroh, tapi nggak ada tapi-tapian. Yakin ya yakin, nggak ada tapi-tapian. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa melunasi amanah-amanah hamba. Alhamdulillah ya Allah, saya dikejar rezeki. Alhamdulillah, dimanapun saya berada, saya selalu dikejar rezeki. Alhamdulillah ya Allah, dalam kondisi apapun uang selalu datang setiap detik, masuk ke rekeningku, ke tabunganku, ke tasku, ke dompetku, ke laciku, semuanya ya Allah datang dengan mudah, yang halal, yang barokah. Bayangkan uang datang ke dalam kehidupan kita. Happy. Maka Allah sesuai dengan prasangka. Apa prasangka hambanya? Hamba memprasangkakan bahwa uang itu datang ke dalam kehidupanku dengan mau tok-tok lagi, tok-tok, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh, astagfirullah. Wih, Mbak Lina, alhamdulillah ya, terlepas dengan riba, semangat, masya Allah tuh. Bunda, saya sulit sekali untuk keluar dari riba. Silahkan, mau sampai kapan Anda berpikir sulit dari riba, maka sulitlah. Tidak akan ada mudah-mudahnya orang-orang yang bilang sulit keluar dari riba. Nggak akan bisa keluar dari riba. Kak Elza, telat mau nunduk ini ya, nggak apa-apa. Sekarang udah aman kan? Udah nggak ada. Kak Gibran udah langsung udah nginep. Udah nginep. Udah diam. Kok diam sih? Oke ya. Sebelum tidur teman-teman baca. Ada yang masih bingung, Bun? Baca apa Bunda? Saya udah nggak latah, Bunda Elza udah nggak latah. Kak Al-Fatas ya. Ampun Bunda, dicewer nanti. Teman-teman ada yang masih bingung, Bunda, apa yang harus saya katakan Bunda? Saya bingung kata-kata afirmasi. Saya pernah teman-teman, itu ke Mekah. Kemudian mencium kain kiswah. Kan kalau mencium kain kiswah, kain Ka'bah, itu kan pada berdoa ya teman-teman ya. Ada yang berdoa kayak gini, saking banyaknya doanya bingung dia apa yang diucapkan. Kata saya, ini orang doanya apa ya? Doanya sambil nangis sambil kata apa doanya ya ini ya. Kata saya, Bu, tadi doa bingung saking banyaknya. Astagfirullahaladzim. Kalau doa yang jelas teman-teman, ada orang yang berdoa saking banyaknya doanya, bingung mau yang mana yang didoakan, kan bingung, lucu. Kamu mau apa? Ini ada orang sibuk nyariin buku doa apa ya kira-kira lah, kamu mau apa? Kamu mau apa? Ngomong sama Gusti Allah, ngomong, ya Allah, saya itu pingin ini ya Allah. Saya pingin mobil tahun 2025, tulis dalam buku impian. Tahun 2025 tulis. Saya pingin 2026, saya pingin mobil bulan apa, mobilnya apa, warna apa. Jangan sampai teman-teman nggak ngomong, ya. Jangan ngomong cash. Jangan tinggalkan kata-kata cash. Kalau teman-teman mau mobil, mau rumah, teman-teman kayak gini. Saya pingin memiliki mobil. Alhamdulillah ya Allah, saya memiliki mobil cash. Nah itu. Kenapa teman-teman saat ini memiliki KPR? Mungkin teman-teman keyakinannya adalah kredit. Coba kalau dari awal keyakinannya adalah cash. Saya memiliki mobil cash, mobil cash, motor cash, mobil apa namanya KPR, rumah cash. Ya, benar ya? Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi mulai saat ini yuk, sebelum tidur teman-teman afirmasi. Masih bingung ada? Masih bingung? Nih saya ada tuh. Di sini ada, saya memiliki buku, saya beli buku. Saya beli buku di sini tuh ada kata-kata tuh. Ada kata-kata afirmasi, 780 kata-kata afirmasi. Teman-teman tinggal baca aja sebelum tidur. Ada afirmasi lunas hutang, ada afirmasi kekayaan,
Ya, nih kata-katanya nih sebentar ya, saya lihat. Oh, banyak banget lah. Nih contoh nih. Ini afirmasi untuk menuju kaya dan sejahtera. Setiap hari saya semakin mendekati kekayaan dan kemakmuran yang saya inginkan. Ucapkan berulang-ulang. Ucapkan berulang-ulang. Ucapkan berulang-ulang. Buku syukur kalau di alhamdulillah ya Allah saya sehat. Kalau syukur, Bunda, kalau syukur itu sama afirmasi beda enggak? Kalau teman-teman bersyukur adalah sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Itu syukur. Betul enggak? Itu syukur. Tapi kalau sesuatu yang belum terjadi, itu afirmasi. Saya ulangi sahabatku. Syukur yang ditulis setiap hari adalah sesuatu yang sudah terjadi. Alhamdulillah ya Allah hari ini saya sehat. Alhamdulillah ya Allah anak-anak sehat. Udah terjadi. Alhamdulillah ya Allah tadi siang saya makan bakso sama anak-anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah saya begini. Udah terjadi. Alhamdulillah tadi siang saya bisa berkumpul dengan keluarga saya. Alhamdulillah. Kalau afirmasi sesuatu yang belum terjadi ke dalam kehidupan kita, kita yakini itu terjadi. Maka itulah yang akan terjadi. Saya memiliki motor, tes, itu terjadi. Saya memiliki motor, kredit, itu terjadi. Ya. Sesuatu kata-kata positif yang belum terjadi. Merdeka, merdeka, merdeka. Rakyat Indonesia mengatakan merdeka itu belum merdeka. Tapi dia yakini merdeka, maka terjadi. Paham? Bedanya afirmasi sama bersyukur? Teman-teman ke depan itu belum terjadi. Belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Maka afirmasikan. Diundang dengan kata-kata yang positif. Saya hidup bahagia. Walaupun saat ini banyak masalah. Maka membuat teman-teman tenang. Ya. Halu menghayal sama afirmasi beda. Beda sahabatku. Dengerin. Menghayal itu adalah membayangkan sesuatu yang belum terjadi tapi tidak diciptakan. Tapi orang-orang yang dia berafirmasi, ingat, dia adalah orang-orang yang tawakal. Artinya orang-orang yang tawakal, dia menghayal sesuatu, memiliki keinginan misalkan, enak ya kalau lunas hutang, saya bahagia hidupnya. Sebagai seorang penghayal, maka dia tidak menciptakan hayalannya. Dia hanya sebagai penghayal dan menghalusinasi ya gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang berafirmasi, maka dia sebagai seorang pemimpi. Pemimpi dan menghayal itu beda. Penghayal dia mengucapkan sesuatu, dia membayangkan sesuatu, tetapi dia tidak ngapa-ngapain. Allah akan mengubah suatu kaum seperti apa yang dia usahakan, maka Allah rubah itu. Yaitu orang-orang yang bertawakal, yaitu seorang pemimpi. Siapa pemimpi itu? Pemimpi adalah orang yang menghayal awalnya, maka dia diciptakan hayalannya itu, dia akan merubah kehidupan dia. Enak ya kalau umroh. Ini pemimpi mah, kapan umrohnya? Saya mau umroh sama siapa? Mulai ngapain saya untuk bisa umroh ini? Diciptakan. Alhamdulillah ya Allah saya bisa umroh. Alhamdulillah ya Allah saya bisa umroh. Maka apa yang dia yakini, maka itu akan dia usahakan untuk bisa mencapai sana. Dengan cara apa? Dia tetap bekerja, dia ikhtiar, dia menabung, ya. Dan saya menabung dari 2000 Bunda. Makanya jangan diyakini dari tabungan itu teman-teman bisa umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah saya niatkan tabungan umroh ini. Saya niatkan ya Allah celengan ini ya Allah. Saya menabung sedikit demi sedikit ini ya Allah. Dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar ini engkau panggil hamba ke Baitullah. Mau 10.000 baru masuk ke celengan, tiba-tiba dapat apa? Dapat panggilan, dapat umroh gratis. Siapa tahu? Benar. Yang penting ikhtiar aja. Itulah orang tawakal. Orang tawakal dia tidak akan pernah berhenti dari ikhtiar. Karena dia paham, dia yakin banget. Apa yang dia lakukan tidak sia-sia. Entah dia itu ngasih makanan kucing. Entah dia menjadi asisten rumah tangga. Entah dia jadi pemulung sampah. Entah dia itu menjadi siapapun dia.
Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya sakit, saya memiliki hutang saat ini ya Allah. Bismillah, berkah dari solawat ini. Dia tidak diam, dia solawat. Dengan saya solawatan, dengan berkah saya itu, mendoakan istri saya, ya Allah, Engkau lancarkan usaha suami, usaha istri saya, misalkan istri yang bekerja. Maka dari situlah mungkin teman-teman bisa dibayar sama istrinya hutang-hutangnya. Ketika teman-teman sakit, mungkin kan itu bisa terjadi. Jangankan yang sakit, orang yang sehat aja, suami-suami yang sehat aja, istrinya sakit, suami punya hutang, kadang ada yang lunas hutangnya. Siapa yang bayar? Kadang istrinya. Betul. Ya. Paham ya? Maka yuk, afirmasi sahabatku. Jangan ada kata-kata negatif. Jangan bilang, "Dah anak saya memang susah dibilangin." Maka sampai kapanpun anak kita susah dibilangin. Bacanya setiap hari, setiap pagi. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 24, Allah menggambarkan kalimat baik itu seperti pohon baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang tinggi. Tapi kalau akarnya kita, keyakinan kita itu sudah rapuh, dan saya mada susah, memang saya takdirnya untuk miskin. Oke, tidak ada yang bisa membangkitkan teman-teman seperti itu. Orang-orang yang sudah bermental miskin, maka dia akan merasa kekurangan dan dia akan selalu mencari bantuan. Itulah orang-orang bermental miskin. Tapi bagi orang-orang yang bermental kaya, bermental berkelimpahan, maka dia akan meyakini dimanapun saya berada, uang itu akan datang. Yang penting teman-teman itu menjadi magnet. Apa yang Allah sukai, lakukanlah. Entah itu mendoakan orang lain, entah bersyukur, entah bersedekah, ikhtiar, jualan online kayak jualan apapun, menjadi pemulung sampah, asisten rumah tangga. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan ngeluh-ngeluh aja. Saya mada nganggur bun, lakukan ikhtiar, ayo, apa yang bisa kalian lakukan? Es teh, selalu saya bilang, es teh. Dia lakukan jualan es teh. Tapi siapa yang mengumrohkan dia dan keluarganya? Orang lain. Apakah dari jualan es tehnya? Makanya jangan bilang kayak gini, sepi bun dagangan saya bun, gimana saya bisa bayar hutang saya? Oke. Maka kamu nggak bisa bayar hutang. Kenapa? Karena nungguin hasil. Allah kan sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya berprasangka bahwa membayar hutangnya dari gaji, membayar hutangnya dari jualannya, pusing dia kalau jualannya nggak laku. Coba kalau percaya kepada Allah. Coba kalau percaya sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, saya jualan ya Allah. Saya akan buktikan kepadamu, saya akan action. Saya akan melakukan ikhtiar ini setiap langkah saya ini. Saya niatkan untuk ibadah kepadamu setiap langkahku. Entah itu gajinya berapa yang diterima, entah itu hasilnya berapa hari ini. Pokoknya saya itu lakukan apa yang saya bisa lakukan untukmu ya Allah. Tidak akan pernah diam Allah itu. Demi Allah. Dan Allah tidak menjamin orang-orang yang dagangannya ramai saat ini bisa bayar hutang dan bisa terhindar dari hutang. No, tidak sama sekali. Tanya orang-orang yang kaya, yang terlihat kaya. Ini terlihat ya, karena kita kan nggak tahu. Orang itu kalau memandang kaya itu dari harta, dari mobilnya berapa, dari rumahnya besar mungkin. Ya, kaya ya kamu mobilnya 4, belum tentu. Siapa tahu setiap mau bayar dia pusing. Siapa tahu dia itu ya korupsi. Kan kita nggak tahu. Tapi kan nggak berprasangka buruk. Bukan prasangka buruk. Agar kita itu tidak membandingkan. Maka kita jangan melihat orang lain kaya itu dari harta. Banyak orang-orang yang memiliki harta bermental miskin masih meminta-minta. Meminta apa? Uang rakyat itu diminta-minta. Mau gimana ceritanya? Dia mental miskin, dia merasa terus kekurangan. Maka orang-orang yang bermental miskin, maka dia tidak akan merasa berkah, hidupnya tidak tenang. Setiap mau tidur memikirkan gimana besok saya mendapatkan, padahal dia itu sudah dikasih sama Allah. Maka orang-orang yang bermental miskin,
Orang yang bermental miskin, maka dia terus akan ambisius. Kemudian dia memiliki kesombongan, gampang menyakiti orang lain tuh. Mental miskin nih, mental miskin orang-orang yang kaya bener, yang orang kaya, orang terlihat kaya, mobilnya banyak tapi korupsi nih. Ini orang-orang bermental miskin beneran. Korupsi ini kan berarti dia itu berharap ya sesuatu dari rakyatnya diambil. Dan ada orang-orang yang bermental miskin udah kaya, tetapi dia mengemis terus. Ada nggak? Ada nggak dalam kehidupan kita? Ada. Umi, siap Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman semuanya. Betul nggak? Orang-orang yang mental miskin, maka dia akan terus kekurangan. Maka jangan jadikan kita sebagai seorang yang bermental miskin. Dalam kondisi apapun teman-teman itu tidak kelihatan sama orang. Ya, biarkanlah kita mau diomong sama orang gimana pun, yang penting kita tuh tenang, kita bisa sedekah subuh, kita bisa berbagi, kita bisa mendoakan orang lain. Ya, banyak orang-orang yang kaya tapi dia itu selalu meminta-minta uang rakyat, ya, nungguin uang rakyat, nungguin uang dari orang lain, selalu meminta-minta, ya. Jadi jangan teman-teman itu bilang kayak gini, dah saya mah bun, saya mah orang miskin. Dari mana miskinnya bu? Dah saya mah ada rumah juga reok. Emangnya orang miskin itu dilihat dari rumahnya yang reok? Banyak orang-orang yang memiliki gedung mewah, rumahnya banyak, tapi dia itu masih memiliki rasa kekurangan. Makanya takut hartanya hilang, takut jabatannya turun, ambisius. Mana tenang hidup kayak gitu tuh sahabatku? Betul. Coba kita tanyakan kepada orang tua kita. Kita memiliki anak misalkan, kita memiliki anak kita sukses misalkan, atau misalkan ibu kita memiliki rumahnya itu biasa-biasa saja. Misalkan anaknya itu sukses, atau misalkan kita lah, saya misalkan, oh saya sukses misalkan, saya memiliki harta, saya memiliki rumah mewah. Sedangkan ibu saya, misalkan ini contoh-contoh, ibu saya kondisinya biasa-biasa aja, bahkan rumahnya kecil. Bahkan bapak saya misalkan rumahnya kecil. Coba tanya, Pak, Bapak, apa? Bapak mau nggak ikut saya? Kemana? Ke Jakarta. Di sana itu rumahnya kan besar daripada di sini kecil. Nggak mau, Bapak mah di sini aja. Kenapa Bapak di sini aja? Betah aja. Apakah orang tua kita mentalnya mental miskin? Tidak. Karena dia sudah mendapatkan keberkahan. Dia tidak bisa memandang apakah rumah dia itu kecil, dia jadi mentalnya miskin. Tidak. Tanya kepada orang tua kita, tanya kepada mereka, betul tidak? Maka jangan jadikan kita bermental miskin. Jangan bilang kayak gini, dah bun saya mah dah miskin. Miskin dilihat dari mana? Ayo, miskin dilihat dari mana? Dari keadaan ekonomi kah? Nggak bisa. Ya Allah, Allah memberikan keberkahan bagi orang-orang yang saat ini diberikan kelapangan dalam kondisi apapun. Tuh, kondisi kaya, teman-teman berbagi, bersedekah, luar biasa nih. Ada orang kayak gitu banyak. Orang kaya tapi dermawan, Masya Allah luar biasa. Banyak teman-teman. Itulah ciri-ciri orang-orang yang Masya Allah ya, berkah. Udah kaya, berbagi, baik. Ya. Kemudian teman-teman yang dinamakan berkah, ya, dia itu merasa lapang dalam kondisi apapun, walaupun teman-teman itu biasa hidup sederhana, ya. Kemudian teman-teman diuji, teman-teman sabar. Kemudian teman-teman itu tidak merasa bahwa teman-teman itu apa ya? Allah itu jahat, tidak berpikir bahwa Allah itu jahat. Jadi aku tuh kondisinya begini-begini. Maka orang-orang kayak gitu nggak akan bersyukur. Tapi orang-orang yang dikasih lapang sama Allah itu ya, dia dalam kondisi apapun dia tenang. Saya yakin kok, ya, saya yakin kok Allah itu sayang sama saya. Saya bisa menerima keadaan ini. Aduh, gimana ya? Karena saya ngalamin teman-teman. Gimana saya ada di titik nol. Ketika saya di titik nol itu, saya benar-benar yang harus bisa menahan kesabaran, saya harus bisa tenang. Di situ saya bisa merasakan kenikmatan bagaimana saya bisa belajar dari pengalaman yang saya alami. Ya Allah, saya bangkrut miliaran rupiah. Gimana saya bisa tenang?
itulah Allah memberikan ketenangan, keberkahan. Itu dalam kondisi seperti itu bisa tenang. Teman-teman saat ini mungkin sedang ditaki-taki, tapi teman-teman tenang. Itulah teman-teman dalam kondisi nggak ada uang, tapi teman-teman tenang, teman-teman. Nggak banyak ngomong, nggak banyak ngeluh-ngeluh, nggak banyak nyalahin Allah tuh. Ya, Masya Allah. Oke, ya teman-teman, aku yakin ya, jangan ada kata-kata negatif lagi. Bunda, saya mah sulit, Bun. Ya Allah, Anda mengatakan sulit, saya tidak ikut-ikutan deh. Saya doakan kata-kata sulit itu akan segera hempas dari kehidupanmu, dan kamu katakan, saya bisa melewati ini, semua baik-baik saja. Saat ini saya dapat ujian, itu hanya butuh waktu saja untuk saya bisa memperbaiki diri saya. Teman-teman nanti akan diketemukan dengan orang-orang yang sayang dengan teman-teman. Ya, nanti diketemukan dengan bisnis yang baru, diketemukan dengan sesuatu yang baru, rezeki yang baru. Ayo afirmasi, alhamdulillah hidupku semakin berkah. Siapapun orang yang saya temui dalam kehidupanku, ya Allah, itu akan membawa kebaikan-kebaikan dalam hidupku, membawa keberlimpahan, membawa rezeki yang melimpah, ruah yang halal, yang barokah, ya Allah. Allah bisa datangkan rezeki dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Maka ciptakan kita sebagai magnet agar kita didatangi sama Allah dengan rezeki yang melimpah, kebahagiaan, keberkahan dalam hidup kita. Maka jangan sampai teman-teman memiliki pikiran-pikiran yang negatif, kata-kata yang negatif, karena itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Semangat kita untuk selalu menjaga afirmasi positif agar bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, dan semangat menjalani kehidupan hari ini. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari besok lebih baik dari hari ini. Hari ini kita syukuri, dan jangan ada ketakutan-ketakutan untuk masa depan nanti. Semangat teman-teman menjalani aktivitas